وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin bapak-bapak jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Jalla wa ala. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir zaman. Pada kajian kita di pagi hari ini kita akan kembali menyambung pembahasan kita seputar persoalan-persoalan yang menyangkut perkara tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita di pagi hari ini adalah berkisar tentang riwayat-riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya hadis yang menceritakan peringatan yang keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang beribadah kepada Allah di samping kuburan orang soleh. Jadi beribadah kepada Allah kalau dilakukan di samping kuburan orang soleh ini diperingatkan dengan keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beribadah itu sebenarnya di mana? Di masjid. Beribadah kepada Allah itu bukan di kuburan. Kuburan itu punya fungsi sendiri, yaitu untuk kita mengingat kepada kematian. Seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Dulu aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur, tapi sekarang ziarahilah karena itu mengingatkan kamu akan akhirat, akan kematian. Tapi kalau ibadah, kalau kuburan dijadikan tempat ibadah, nah ini masalahnya lain dalam Islam. Seperti apa beribadah kepada Allah di samping kuburan orang saleh? Mintanya kepada Allah, tapi bukan di masjid atau di selain ya kuburan, melainkan dia menyengaja datang ke kuburan orang saleh buat dia menyampaikan hajatnya kepada Allah, ya. Nah, ini topiknya hajatnya kepada Allah dia sampai ini. Ya, kepada Allah, tapi di kuburan. Ya, ini banyak ya praktek dilakukan seperti ini di tengah kaum muslimin. Nanti kita ambil hadisnya, kita bicara begini, ya karena tentunya kita dapati nggak banyak dari orang yang mengaku muslim menerima kenyataan ini gitu. Memang ada peringatan dari Nabi SAW. Ya. Jadi berdoanya kepada Allah, sholatnya untuk Allah, cuma dilakukan di kuburan. Itu dilarang. Dan pelarangan Nabi itu keras. Ini perkara yang pertama. Perkara yang kedua apa? Lebih buruk. Kalau yang tadi pertama dilarang, apalagi kalau justru mengibadahi si penghuni kubur. Seperti apa mengibadahi si penghuni kubur? Dia menyembelih untuknya. Bukan untuk Allah, tapi untuk penghuni kubur. Bernazar untuknya. Memanggil-manggil namanya. Ya. Jadi bukan nama Allah yang dipanggil. Tapi nama penghuni kubur, nama wali, nama kiai, nama ajengan, nama gus. Nah tentunya yang kedua ini kalau kita bilang kamu nggak boleh ibadah kepada si mayit, dia akan bilang, dia akan mengelak pasti.
Dia akan bilang, enggak, saya enggak ibadah sama orang mati. Ini cuma wasilah. Pasti argumennya ke situ. Dia akan mengatakan dia cuma wasilah, cuma sarana, atau dengan ungkapan ini cuma tawassul. Nah, ini dua gambaran Bapak Haji dimuliakan Allah. Ini mesti kita paham betul-betul gitu. Untuk kita mau mengoreksi kalau memang ya setelah antum dengar nih riwayat-riwayatnya, kalau memang apa yang disampaikan di sini itu benar, berarti jika memang sebelumnya dia melakukan itu, dia harus tinggalkan. Karena telah datang kepadanya keterangan. Tapi kalau misalnya masih belum puas, ya nggak apa-apa. Dia silahkan menggali lagi. Minimal ini trigger gitu loh, buat jamaah untuk mencari tahu tentang perkara agamanya. Gitu. Jangan sampai dia beribadah kepada Allah dengan perasaan, dengan sangkaan, dengan dugaan. Harus di atas yakin. Baik, ya, jadi ini dua persoalan. Babnya jadi tentang orang yang beribadah kepada Allah di samping kuburan orang soleh. Itu ada peringatan keras dari Nabi. Gimana lagi kalau orang itu malah mengibadahi si penghuni kuburnya. Kalau ibadah kepada Allah di samping kuburan orang soleh aja nggak boleh. Ibadahnya padahal kepada siapa? Allah loh. Tapi karena dilakukan di samping kuburan orang soleh itu dilarang. Maka gimana lagi kalau dia ibadahnya bukan kepada Allah tapi kepada si penghuni kubur, dan masing-masing udah kita kasih gambarannya ya Pak ya. Oke, sebelum kita lanjut nih, gambaran yang pertama seperti apa? Beribadah kepada Allah di samping kuburan orang soleh. Yang dipanggil Allah apa yang dipanggil orang soleh? Kalau beribadah kepada Allah, Allah yang dipanggil ya. Ya Allah, kabulkan doa saya, ya Allah, penuhi hajat saya, ya Allah, ya, bayarin utang saya gitu ya. Ini ibadah kepada Allah. Cuman ya, ketimbang dia lakukan itu di masjid, dia malah pergi ke makam-makam wali, makam-makam orang-orang soleh, ya, makam-makam keramat. Boleh nggak yang kayak gini pertanyaannya? Oh boleh, kata Ustadz Fulan. Yang nggak bisa. Dalam masalah agama dalilnya bukan Ustadz. Sumber hukum dalam agama apa? Quran, hadis, ijma. Itu kan? Sumber hukum kan? Ya, misalnya dalam negara kita nih ya, terlepas dari kita, bagaimana sikap kita. Ada yang berlaku hukum positif. Nggak boleh hukum adat, hukum masyarakat, atau nilai-nilai yang dianut oleh. Kalau terjadi sengketa, mana rujuknya? Ya, negara akan intervensi dan yang dipakai apa? Hukum positif. Itu. Ini berlepas dari bahwa bagaimana sikap kita dalam menyikapi hukum positif ini ya, itu nggak dibahas di sini. Tapi maksudnya semua itu ada pedoman. Misalnya, contoh lain, sholat. Boleh nggak kita sembarangan sholat subuh 3 rakaat? Nggak boleh, karena ada pedoman. Begitu juga dalam masalah meminta kepada Allah. Jadi gambaran yang pertama kita sudah paham. Gambaran yang kedua, yang dipanggil, ya selain Allahnya. Ya Abdul Qadir Jilani misalnya dipanggil. Ya Syekh Fulan, ya Syekh Alan, kalau di Yaman ya Badawi. Ya. Seperti itu. Kalau di Mesir dia panggil ya Hussein. Bukan Allah yang dipanggil. Ya. Di sini pun juga banyak tuh di corong-corong masjid. Kalau ada yang masih ngamalin itu terus tinggalkan. Ucapan ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajlillah, itu manggil selain Allah. Itu minta keselamatan kepada selain Allah. Itu nggak boleh dalam Islam. Karena kalau minta kepada Allah di samping kuburan orang soleh aja nggak boleh, apalagi kalau mintanya kepada selain Allah. Kan ibadah Allah itu nida, panggilan gitu. Wahai hamba-hamba Allah, wahai pilihan-pilihan Allah, tolong kami karena Allah. Tuh, mintanya kepada selain Allah, sedangkan Allah Jalla wa'ala bilang dalam Al-Quran, istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum.
Ingatlah ketika kalian minta keselamatan kepada kami, maka kami kabulkan permintaan kalian. Barang siapa yang menyeru selain Allah di samping Allah, dan dia tidak memiliki burhan dan memiliki argumen tentang persoalan itu, maka perhitungannya adalah di sisi Allah. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Itu kekufuran, Pak. Ya. Jadi doa-doa seperti ibadah Allah, rijal Allah, aghithuna li ajrillah, dan yang semisalnya, ini kufur. Ganti aja yang lain, itu kan banyak. Oke. Ini dua perkara. Tapi yang kita bahas ini sekarang tentang beribadah kepada Allah di samping kuburan orang soleh. Apa dalilnya? Katanya Nabi keras peringatannya terhadap perbuatan begitu. Ya, karena segala sesuatu harus disandarkan kepada dalil. Dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, annahu masalamah dzakarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah. Dikisahkan bahwasanya Ummu Salamah ini ketika hijrah yang pertama, dalam Islam ada berapa hijrah? 2 kali hijrah. Ke Habasyah, kemudian ke mana? Ke Madinah. Itu Yathrib ketika itu namanya. Dan ke Habasyah itu ada 2 kloter. Ya. Nabi suruh para sahabat untuk hijrah ketika itu. Kenapa? Karena ibadah di Mekah itu diintimidasi. Orang nggak bisa bebas ibadah. Walaupun Habasyah ketika itu negeri kafir. Habasyah itu di mana? Di Ethiopia. Nah, di antara rombongan itu ada Ummu Salamah. Dan Habasyah ketika itu negeri Kristen. Nah, kemudian ketika Nabi SAW menjelang wafat, kira-kira 5 hari sebelum wafat, kumpul istri-istri Nabi, di antaranya Ummu Salamah. Jadi Nabi menikahi Ummu Salamah setelah Abu Salamah meninggal. Tadinya dia istri dari Abu Salamah. Abu Salamah meninggal dunia, dinikahi oleh Nabi SAW. Nah, cerita nih Ummu Salamah sama Nabi tentang gereja yang pernah dia lihat di Ethiopia. Kemudian kata Ummu Salamah, wa ma fiha minas suwar. Dan juga gambar-gambar yang ada di gereja. Jadi kebiasaannya orang Kristen itu masukkan gambar-gambar orang soleh di tempat ibadahnya, di gerejanya. Jadi itu warisan bukan ajaran Islam. Ya, koleksi foto orang soleh itu bukan ajaran Islam. Masih mending koleksi foto Maradona. Kenapa? Karena kalau orang soleh itu bisa menyeret kepada pengagungan yang berlebihan hingga mengibadahinya. Tapi kalau misalnya, mohon maaf, ini bukan anjuran ya, tapi hanya perbandingan. Kalau selain orang soleh, itu nggak akan menyeret kita mengibadahinya. Itu. Dan pertama kali kesyirikan terjadi di zamannya Nuh alaihissalam, itu karena pengagungan bukan kepada pelaku maksiat, tapi kepada orang soleh. Bukan berarti nggak boleh memuliakan orang soleh. Orang soleh dimuliakan, tapi ada porsinya. Tapi berlebihan menyanjungnya, ya, ini yang menyeret kepada kesyirikan. Oleh karena itu dalam Islam dilarang yang namanya apa? Gambar makhluk hidup. Nanti ada di akhir kitab. Gambar, ya, melukis orang, melukis hewan, itu dilarang sebetulnya. Karena alasan tadi, karena dia wasilah, sarana kepada peribadatan terhadap orang saleh. Nah, di gereja itu banyak foto orang-orang saleh. Ya.
dari santo-santo itu. Ya, nah, kita tahu kan ada Santo Lukas, malah Santo apa gitu ya. Itu orang-orang solehnya mereka. Ya, nah foto mereka, gambar mereka itu dibuat di gereja. Ya, lalu apa kata Nabi? Nabi mengomentari, ulaiki, mereka itu, maksudnya orang-orang Kristen itu, termasuk juga orang-orang Yahudi. Idza mata fihimur rajulus salih. Kalau ada orang soleh dari mereka meninggal, awal abdus saleh atau hamba yang soleh meninggal, banau ala qabrihi masjidah. Mereka bangun di atas kuburannya masjid, tempat ibadah. Ya, wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka buatlah gambar-gambar orang soleh itu. Kemudian kata Nabi, ulaiki syirarul khalqi indallah. Mereka lah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Apa tujuan mereka bangun masjid? Masjid di sini maksudnya tempat ibadah ya. Maksudnya gereja. Ya. Apa tujuan mereka bangun gereja di atas kuburan orang soleh? Beribadah kepada Allah di samping kuburan orang soleh. Ya. Nah di masyarakat kita prakteknya ada dua. Ada kuburan dibangun di atasnya masjid, ada masjid dimasukin ke dalamnya kuburan. Ya. Kalau kuburan dibangun di atasnya masjid, mereka pengen ibadah kepada Allah di samping kuburan orang soleh. Nah biasanya kuburan yang dibangun di atasnya masjid itu pasti bukan kuburan orang biasa gitu ya. Orang spesial lah pasti. Ya. Mereka pengen ibadah kepada Allah di samping kuburan orang soleh. Ya. Ya, ini kepentingan jamaahnya berarti. Yang kedua, ada masjid dimasukin dalamnya kuburan, biasanya pewakafnya Pak. Kalau saya mati tolong kubur saya di masjid. Berarti ini kepentingan siapa? Kepentingan si mayit. Dia pengen, ya, kan banyak nih orang ibadah di masjid. Ya, minimal saya juga kebagian. Ya, ya pahalanya. Gitu. Ini semua adalah argumen-argumen yang nggak mendasar. Menabrak nusus, menabrak teks-teks agama, dan nggak boleh dilakukan. Bahkan kalau seorang wakaf, saya wakaf masjid, tanah dari dia, bangunan dari dia. Ketika dia mati, saya wasiat dikubur di situ. Ahli warisnya nggak boleh merealisasikan wasiatnya. Nggak boleh, karena nabrak teks-teks agama. Nah pada hadis Aisyah yang baru kita baca tadi, kita dapati peringatan dari Nabi yang keras. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, ulaiki syirarul khalqi indallah. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Berarti kalau seburuk makhluk, lebih buruk daripada ya dari hewan yang paling buruk. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena perbuatan mereka ini yufdi, bisa menyeret dan mengantarkan orang yang beribadah di situ kepada kesyirikan kepada Allah. Dan kita tahu bahwa dosa yang paling besar itu bukan korupsi, bukan KKN. Ya, kalau di masyarakat kan dosa yang paling besar tuh KKN gitu ya. Dosa yang paling besar itu apa? Melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, jangan kamu menyekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih. Allah enggak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni selain dari kesyirikan bagi siapa yang Allah Jalla wa ala kehendaki. Nah itu dasarnya Pak. Ya, bahwa ibadah kepada Allah di samping kuburan orang soleh itu terkena peringatan yang keras dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang begitu aja keras peringatan Nabi, gimana lagi kalau orang itu malah mengibadahi kuburannya?
Pertanyaannya, emang ada yang mengibadahi kuburannya? Yang nggak ngaku banyak, ya. Tapi kan nggak mesti nunggu adanya pengakuan gitu ya. Cukup ada pembuktian. Ya, dia nggak ngaku, saya nggak ibadah sama ini, sama orang soleh ini, sama makam wali ini, saya nggak ibadah sama dia. Tapi perbuatan menyembelih kepadanya, itu perbuatan dia. Perbuatan sujud kepadanya, itu perbuatan dia. Menyembelih, sujud, itu semua adalah ibadah yang nggak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Itu. Bisa dipahami nih, Pak? Baik, jadi itu dalilnya ya. Berkata penulis, qala fa haula'i jama'u bainal fitnatain. Mereka itu maksudnya orang-orang Kristen dan orang-orang yang ibadah kepada Allah di samping kuburan orang soleh. Mereka menggabungkan dua problem persoalan, dua macam fitnah, ya, dua macam perkara yang besar, dua dosa yang besar. Apa itu dua macam fitnah tadi? Qala fitnatul kubur wa fitnatul tamasil. Yang pertama, fitnah kubur. Fitnah kubur di sini bukan apa coba? Kalau dibilang fitnah kubur apa? Mayit itu akan difitnah di kuburannya. Pertanyaan dua malaikat kepada mayit itu yang disebut dengan fitnah kubur. Tapi dalam pembahasan di sini konteksnya bukan itu. Fitnah kubur di sini maksudnya bahwa orang-orang itu terfitnah dengan kuburan orang soleh. Memang semenjak awal kali terjadinya kesyirikan yang menyeret manusia kepada peribadatan kepada selain Allah itu ya kuburan orang-orang soleh. Pernah saya sampaikan di sini tentang sejarah terjadinya ya awal kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam ke bumi. Ya, dan Adam sebagai manusia pertama dan juga nabi. Manusia itu menauhidkan Allah sampai 10 kurun lamanya. Satu kurun 1000 tahun. Nah, 100 tahun. Ya, satu kurun itu 100 tahun. Berarti 10 kurun selama 1000 tahun manusia semenjak zaman Adam itu menauhidkan Allah. Jadi yang menjadi asal usul manusia itu tauhid apa kekufuran? Tauhid. Itu. Baru terjadi kesyirikan itu di masanya Nuh alaihissalam. Yang menjadi sebab Allah mengutus Nuh. Ini kita dapati dalam surat Nuh ya. Allah berfirman bahwa kaum Nuh itu berkata sesama mereka, la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasr. Jangan sekali-kali kalian tinggalkan sesembahan-sembahan kalian. Terlebih lagi yang 5, Wad, Suwa, Ya'uq, Ya'uq, dan Nasr. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir, ini Ibnu Katsir menukil dari Ibnu Abbas. Ibnu Katsir ulama abad ke-8. Ya. Dia ngambil dari siapa? Dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas muridnya Nabi. Ya, berarti sumbernya valid. Nama-nama ini adalah nama-nama orang soleh, kata Ibnu Abbas. Yang ada di kaumnya Nuh. Mereka meninggal dunia, kemudian datang syaitan kepada mereka, ya, kepada kaumnya itu untuk membangun tempat-tempat monumen peringatan, ya, untuk mengenang. Awalnya tujuannya mengenang jasa-jasa pahlawan. Dibikin pertama kali monumennya, kemudian monumennya dibuatlah patungnya. Ya, pada awalnya tujuannya untuk ya mengenang jasanya, kemudian bergeser, ya para ulama diwafatkan, yang nggak ada lagi yang menjelaskan tentang tauhid, ya ilmu Allah angkat, setan datang untuk yang kedua, ya
membisikkan kepada orang-orang belakangan bahwa patung-patung itu dibangun untuk diminta dalam rangka beribadah kepada Allah. Semenjak itulah mereka jatuh kepada kesyirikan, dan ketika mereka lakukan itu Allah utus Nuh. Dan teman tahu bahwa diutusnya para nabi semuanya itu dalam rangka ya yang sama, mengembalikan manusia kepada agama bapak moyang mereka, Adam. Itu agama tauhid ketika terjadi penyimpangan terhadap tauhid. Itu. Nah, apa yang kita bahas di sini pun juga dalam rangka itu. Di mana banyak masyarakat menyembah selain Allah, bahkan bukan hanya orang soleh, jin kafir mereka sembah. Peribadatan kepada Dewi Sri, siapa Dewi Sri? Ya, masyarakat pegunungan yang mereka menyandarkan dirinya kepada pertanian, bercocok tanam. Mereka punya ritual sedekah bumi. Ya, mereka sebut ya dengan acara sedekah bumi itu peribadatan kepada apa yang mereka yakini Dewi Sri, Dewi kesuburan. Apa ada selain Allah yang beri kesuburan? Anda Muslim, Anda harus pilih, nggak boleh Anda gabungkan itu. Kalau Anda mau Islam, tinggalkan itu keyakinan-keyakinan tadi. Kalau nggak siap, ya nggak usah masuk Islam. Dan kalau ada orang ngejelasin, nggak usah marah. Kita cuma pengen konsisten aja. Gitu. Anda mau pilih keyakinan terhadap yang demikian, peribadatan kepada arwah, seperti orang-orang kejawen, ya, kaum apa yang sekarang ini ramai, orang-orang ya yang mereka katanya pengen menghidupkan warisan budaya, melestarikan ya ajaran leluhur. Ya. Apa namanya Pak? Sunda Wiwitan ininya, tapi apa namanya? Hah? Sunda Empire. Kalau Sunda Wiwitan kan salah satu ajarannya kan ada Sunda Wiwitan, ada Karuhun, ya. Tapi mereka itu disebut dalam payung bersama itu apa namanya? Bukan Islam Nusantara. Beda lagi Pak. Islam Nusantara itu liberal dia, liberal. Kalau ini nih disebut kaum Rahayu ya, disebut dengan orang-orang Rahayu. Rahayu. KTP-nya itu Muslim Pak, ya, tapi menghidupkan ajaran-ajaran peribadatan kepada arwah, pada apa yang mereka sebut leluhur. Ini nggak bisa. Itu Islamnya hilang otomatis. Kalau dia melakukan ritual itu, Islamnya hilang sekalipun dalam KTP dia masih tertera Muslim. Nggak apa-apa ya, tapi Islam KTP. Cuma kalau dia ini orang begini ini kan antum di masjid, pengurus masjid. Antum tahu misalnya ada orang menganut acara begini, misalnya dia nitipin kurban ya jangan kasih nyembelih sendiri gitu. Saya mau nyembelih sendiri jangan karena sembelihannya nggak halal. Ya, iya nggak halal. Ya, atau misalnya lagi nggak ada imam tiba-tiba dia maju gitu kan. Ada antum tahu dia itu Sunda Wiwitan. Jangan sholat di belakangnya, biar aja dia sholat sendiri. Itu, ya. Jadi kita hanya boleh sholat di belakang, ya, imam Muslim, ya. Kalau yang begini mati, nggak usah dikubur di kuburan Muslimin. Gitu. Itu konsekuensinya, ya. Karena dia bertentangan dengan Islam dari apa? Dari pondasinya, Pak. Belum merealisasikan la ilaha illallah. Dia mengakui Allah sebagai ilah,
yang diibadahi. Di samping itu mereka juga mengakui ada selain Allah yang juga berhak diibadahi. Siapa itu? Leluhur itu. Berarti kalau ada dua yang berhak diibadahi menurutnya, cocok nggak dengan ucapannya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah? Nggak cocok. Gitu. Jadi orang-orang yang masih percaya sama Dewi Sri, ya, masih memuja Semar, ya, masih melakukan ritual, ya, sedekah bumi atau larung saji atau misalnya, ya, apa itu? Kan biasanya kalau satu suro itu ada ritual ke Merapi gitu. Bukan, tapi itu juga termasuk. Tapi ritual ke Merapi itu mereka lakukan itu. Baik, lanjutlah. Intinya, ya, perbuatan-perbuatan seperti itu lebih buruk. Lebih buruk daripada apa yang digambarkan dalam tema kita ini. Yang digambarkan dalam tema kita ini beribadah kepada Allah di samping kuburan orang soleh. Dilarang. Atau beribadah kepada orang soleh. Masih lebih penting. Walaupun itu kufur kepada Allah. Dibanding dengan yang nyembah Nyi Roro Kidul. Ini kan jin kafir gitu. Jin kafir Nyi Roro Kidul. Ya. Atau nyembah orang yang semasa hidupnya zindik. Ya. Masa hidupnya kafir kayak misalnya nyembah, ya, Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar punya keyakinan manunggaling kaulah Gusti. Bahwa hamba bersatu dengan Allah atau Allah bersatu dengan makhluknya, ini nggak boleh. Keyakinan-keyakinan seperti ini kekufuran. Maka ini fatwakan oleh Songo, fatwa mati. Iya kan? Nah, itu dia mengikuti ajaran seorang tokoh sufi dari Baghdad, Al-Hallaj. Ya. Itu keyakinan yang dikenal dengan wahdatul wujud. Ini itu keyakinan kufur. Wahdatul wujud. Apa itu wahdatul wujud? Allah menyatu pada makhluknya. Jadi semua yang ada itu adalah eksistensi dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan eksistensi akan keberadaan Allah, bukan. Tapi Allah secara zatnya dianggap menyatu dengan makhluknya. Sedangkan kita sebagai muslim keyakinannya apa? Ar-Rahman 'alal arsyis. Allah beristiwa di atas arsy. Amintum man fis sama. Tidakkah kalian beriman dengan yang ada di langit? Intinya apa yang ada pada orang-orang yang rahayu ini lebih buruk daripada musyrikin Arab. Yang ada pada orang-orang rahayu ini itu lebih buruk keyakinannya, lebih rusak keyakinannya daripada musyrikin. Musyrikin Arab yang disembah siapa? Orang soleh. Yang disembah oleh orang-orang rahayu ini siapa? Leluhur. Entah itu siapa yang dimaksud dia leluhur itu. Ya. Atau menyembah jin atau dewa-dewi yang mereka klaim punya andil dalam pengendalian alam semesta. Ini lebih buruk. Kesyirikan musyrikin Arab nggak sampai ke dalam taraf seperti itu. Baik, faulai jama'u bainal fitnatain, mereka ini menggabungkan antara dua fitnah, fitnatul kubur. Yang pertama fitnatul kubur itu ya, sebagai sarana kepada kesyirikan. Maksudnya di sini kuburan orang soleh. Makanya kalau ada, ya makanya kita lihat misalnya kuburan para sahabat itu rata aja dengan tanah. Nggak ada diistimewakan. Ya. Tetapi kuburannya Nabi itu ya, bagus. Itu kan bukan perbuatan Nabi gitu. Perbuatan yang hidup belakangan gitu. Perbuatan raja-raja. Ya. Yang kedua adalah fitnah tamathil. Ya, fitnah gambar. Ya. Di awalnya itu gambarnya 2 dimensi, Pak. Jadi dalam Islam itu bukan hanya yang 3 dimensi aja yang dilarang, tapi juga yang 2 dimensi pun dilarang. Intinya yang kalau itu gambar makhluk hidup, itu kena larangan.
Bahkan Nabi mengatakan asyaddun nasi adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Yang paling keras azabnya nanti di hari kiamat para tukang gambar. Para yang profesinya pelukis. Nah, kalau kita punya teman juga kok dia pelukis, masya Allah. Ya, dia apa tuh kalau sesuai dengan ininya dengan apa? Dengan arti mirip sama aslinya apa? Aliran apa itu? Realistis, ya, real. Tuh tadinya dia gambar orang dia ganti itu Pak. Maksudnya dia gambar pemandangan. Wah detail banget. Lukisannya lakunya ratusan juta. Tiap hasil lukisannya lakunya mahal. Artinya sebagaimana dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara kasya'anillah, Allah khamin. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah ganti dengan lebih baik. Dia terima nggak boleh gambar makhluk itu. Dia kan masih bisa kok dia gambar yang lain gitu kan. Ya. Dia melukis pemandangan dan pemandangannya begitu detail tapi nggak ada orang, nggak ada hewan. Tapi pemandangan alam aja. Ya. Itu luar biasa. Cuannya banyak banget. Lebih banyak daripada sebelumnya. Jadi ini dua fitnah ini. Ya, maksudnya yang dia menguji iman kita. Adanya kuburan orang soleh, kemudian adanya gambar orang soleh. Walahuma anna qala, dan juga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Bahwasanya Aisyah berkata, lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakaratul maut, tafiqa yatruhu khamisatan lahu ala wajih. Nabi menutup wajahnya dengan kain. Ditutup wajah dengan kain. Fa idza tamma biha, ketika Nabi ngerasa sumpek, kasyafaha, beliau buka lagi. Faqala wa huwa kadzalik. Dan dalam kondisi Nabi seperti itu, dia tutup wajahnya dan dia buka lagi. Beliau berkata, la'natullahi 'alal yahud wan nasara. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Kristen. Laknat itu diusir dari rahmat Allah. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya. Nah, ada orang-orang yang mengaku muslim melakukan hal yang sama atau mirip-mirip dengan itu. Kuburan orang soleh dibangun di atasnya masjid, atau ada masjid dimasukin di dalamnya kuburan orang soleh, itu sama. Ya. Karena tujuan dan maksudnya adalah beribadah kepada Allah di samping kuburan orang soleh. Itu aja udah kena laknat. Dan laknat itu artinya, laknat itu orang kita bilang apa? Dikutuk. Ya. Terlaknat kamu itu maksudnya terkutuk kamu. Nah, dalam bahasa Arab laknat itu at-tardu wal ib'ad an rahmatillah. Diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Ya. Kemudian kata Aisyah, yuhadziru ma sana'u. Nabi ngomong begitu, beliau memberi peringatan kepada umatnya. Jangan ikut-ikutan perbuatan mereka. Gitu. Tapi yang bikin di sini Ustaz, katanya. Atau Pak Kiai juga nyuruh kayak begitu. Makanya saya bilang yang menjadi dalil apa? Al-Quran, hadis, atau ijma. Itu. Bukan ucapan fulan atau ucapan Allah. Kalau dia nggak punya sumbernya, nggak punya dasar argumennya yang jelas dari ayat ataupun hadis, maka ucapannya nggak wajib kita ikuti. Bahkan wajib bagi kita untuk kita tinggalkan. Oke. Kemudian kata Aisyah melanjutkan, walau la dzalik la ubriza qabruhu, katanya. Kalau bukan karena kekhawatiran Nabi tadi, kuburannya dijadikan masjid,
ya Pak, oleh kaumnya, oleh umatnya. Lau briza qabruhu. Tentu kuburannya Nabi itu atau Nabi itu sudah dikubur di luar. Jadi Nabi dikubur di mana, Pak? Di kamar Aisyah. Itu kamar Aisyah itu. Jadi kenapa Nabi dikubur di kamar Aisyah? Karena kekhawatiran Nabi umatnya menjadikan kuburannya sebagai masjid. Itu. Walau la dzalika lau briza qabruhu. Kalau bukan karena kekhawatiran Nabi tadi, tentu Nabi sudah dikubur di luar. Ghaira annahu khasyiya an yuttakhadhu masjidan. Tapi Nabi dikubur di kamar Aisyah karena Nabi khawatir kuburannya dijadikan masjid. Akhrajah, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, mungkin anda bingung. Kan sekarang kuburan Nabi di masjid. Enggak, sampai sekarang pun kuburan Nabi itu di kamarnya Aisyah. Makanya dibedain tuh kubahnya sendiri. Ya. Dan dari dulu sampai sekarang, ya, ruangan itu namanya kamar Aisyah. Cuman karena keperluan perluasan, ya, akhirnya area itu memang diperluas sehingga orang menyangka bahwa kuburan Nabi masuk area masjid. Padahal dari dulu sampai sekarang itu kamarnya Aisyah. Jadi kita lihat faktor sejarahnya. Ya, Nabi dikubur di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Wali Muslim an Jundub, dan diriwayatkan oleh Muslim dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, aku mendengar Nabi SAW sebelum beliau wafat, kira-kira 5 hari atau 5 bulan sebelum itu, wa huwa yaqul, Nabi mengatakan, inni abra'u ilallah an yakuna li minkum khalil. Aku berlepas diri kepada kalian. Ya, aku berlepas diri ya kepada Allah dari menjadikan salah seorang kalian sebagai kekasihku. Karena sungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikanku kekasihnya. Sebagaimana Allah mengambil Ibrahim sebagai kekasihnya. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan. Kalaulah boleh aku mengambil dari umatku seorang kekasih, lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Tentulah aku akan mengambil Abu Bakar sebagai kekasihku. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Ini maksudnya. Nanti kan kata Nabi, ketahuilah sungguhnya orang-orang sebelum kalian dulu mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Maksudnya sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ya, walaupun nanti kalau Kristen namanya jadi gereja, kalau Yahudi jadi namanya sinagog, atau mungkin ajaran-ajaran sebelum itu namanya juga berbeda, tapi ma'bad maksudnya. Jadi tempat ibadah. Gitu. Jadi kalau menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, berarti kita mengikuti jalan-jalan orang-orang yang Nabi suruh kita untuk jauhi. Ya, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Kalian wahai umatku pasti akan mengikuti jejak-jejak orang sebelum kalian. Selangkah demi selangkah. Sampai kalau mereka masuk ke lubang dok, ya, ke lubang biawak, ya, kadal gurun, ya, kalian pasti akan ikut juga. Bukan hanya dalam persoalan zai, dalam persoalan berbusana, tapi yang paling bahaya adalah ikut-ikutan dalam akidah mereka, cara ibadah mereka. Ya, sekarang berapa banyak orang yang mengaku Muslim, kalau dia pengen hajatnya kabul, mereka pergi ke makam Mbah Priok. Naiki masjid loh, beribadah kepada Allah di masjid, minta kepada Allah setelah sholat, ya, dalam sujud. Kenapa harus jauh-jauh ke Priok? Ya, atau di Jakarta ada kuburannya Pangeran Jayakarta, kuburannya Habib Kuncung di Kalibata, Habib Luar Batang di Penjaringan, ya, dan banyak. Ya, saya punya buku 2 jilid
Itu isinya tentang ya kuburan-kuburan keramat di Jakarta. Bukan buat ya ngalap berkah, tapi agar kita punya pengetahuan. Ini loh tempat-tempat yang seharusnya seorang muslim menjauhinya, dan kalau bisa dia harus menghancurkannya. Harusnya dia menghancurkan tempat-tempat itu. Bagaimana wasiat Nabi kepada Ali? Ya, Ali bilang kepada Abu Hayyaj, muridnya, inginkah kamu aku amanahkan seperti dulu Nabi mengamanahi kepadaku? Jangan biarkan satu gambar pun kecuali kamu hapus, atau kuburan yang lebih tinggi daripada yang lainnya, ya, kecuali kamu ratakan. Jadi tinggi aja, lebih tinggi, tampil beda dari yang lainnya, itu nggak boleh sebenarnya, harus rata dia. Itu. Dalam Islam itu apakah rata dengan tanah atau sejengkal dari tanah? Terserah mau dibikin kotak atau musannam seperti punuk unta, bebas. Tapi nggak boleh ada kuburan satupun yang kelihatan tampil beda, gede sendiri. Karena itu mendorong kepada pengagungan kepadanya. Ini yang menjadi sebab terseretnya manusia kepada kesyirikan. Nah, sekarang bukan cuma lebih besar daripada yang lainnya. Ya, dibangun rumah kayak di Condet. Pas turunan sebelah kanan itu dibangun rumah. Nah itu nggak boleh seperti itu. Tapi itu kan yang bikin habaib, emang habaib Nabi, ya kan? Yang menjadi sumber hukum Nabi atau keturunannya? Nabi atau keturunannya menjadi sumber hukum? Nabi. Keturunannya, perbuatannya ditimbang, ucapannya ditimbang. Kalau sesuai dalil diterima, kalau nggak sesuai dalil ditinggal. Gitu. Jangan salah gitu. Ya, jadi menghormati seseorang itu bukan berarti menerima darinya benar salah. Tapi menghormati seorang kiai, habib, ustadz, dai, itu dengan menerima yang benar darinya, yang keliru kita nasihatin dia. Ya. Kalau dia misalnya nggak mau rujuk dari kesalahannya, ya udah tinggalin kesalahan itu, jangan diikuti. Oke, lanjut ya dikit lagi. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'i masajid. Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian dulu mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya. Maksudnya menjadikan kuburan orang-orang soleh sebagai masjid. Gitu. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Maka jangan kalian jadikan kuburan itu sebagai masjid. Apakah membangun masjid di atas kuburan? Ini yang pertama. Ya, masuk dalam pengertian menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang pertama apa? Membangun masjid di atas kuburan. Kuburan itu ada duluan. Bangun di atas masjid. Atau masjidnya udah ada duluan, dikubur di dalamnya mayit. Ya, seperti di Dusit itu. Di belakangnya ada kuburan, ada masjid. Ya, kalian tahu nggak masjid siapa itu? Yang Arko. Assalam ada? Ada. Kalau di luar nggak apa-apa. Nah, di luar nggak apa-apa. Maksud saya di dalam. Ya, tapi sebisa mungkin jangan juga di pekarangan. Cuman kalau masih di pekarangan masih nggak apa-apa. Hah? Condet di dalam. Nah, kalau di dalam tuh sholatnya batil. Nggak sah tuh. Tapi kalau masih di luar, maksudnya bukan di luar pagar, masih di pekarangan boleh nggak apa-apa. Di depan. Yang penting di luar tembok masjid. Iya. Memang sebisa mungkin dihindari, tapi tetap sholatnya sah. Sah. Cuman sebisa mungkin dihindari. Cuman yang dimaksud dengan ya menjadikan kuburan sebagai masjid, itu kuburannya dalam masjid, tempat kita sholat. Ya, jadi bukan di pekarangan ya. Kalau di pekarangan masih boleh. Cuman ya jangan juga sebisa mungkin. Ya jangan juga kalau antum tawakal. Nah, banyak kok tempat. Masih pengen juga di situ gitu kan. Karena hukum masalah dalam Islam kuburan nggak disatukan dengan masjid. Itu hukum masalah gitu. Nggak boleh satu masuk masjid. Iya biasanya pewakifnya.
Oke, jadi menjadikan kuburan sebagai masjid gambarannya ada 3, saya sebutin di sini. Yang pertama, memasukkan kuburan ke masjid, membangun masjid di atas kuburan, ya. Dan yang ketiga, sholat menghadap kuburan. Ya, makanya tadi saya bilang yang di depan itu sebisa mungkin jangan. Tapi kalau memang misalnya nggak ada tempat lain, sholat ya masih sah, ya. Karena dia memang nggak sengaja juga di situ, karena dia menghadap ke arah kiblat. Cuman ya kuburan ditaruh di bagian kiblat. Ya, tapi yang dimaksud itu sholat menghadap kuburan ya dia jadikan kuburan itu sebagai ya tempat antara dia dengan kiblat. Dia menyengaja, ya, gitu. Atau sholat di atasnya, seperti misalnya ada altar, ya, kemudian dia sholat di atas altar itu, ya, dan di situ dikubur si mayit. Baik. Karena anu fi akhir hayati, fa inni anakum an dzalik, sungguhnya aku melarang kalian dari yang demikian. Karena anu fi akhir hayati, thumma innahu la'ana wa huwa fi siyaqi man fa'alah. Nabi telah melarang dari perbuatan ini di akhir hayatnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri melaknat bahwa fi siyaqi man fa'alah, itu melaknat orang yang melakukannya. Was-salat indah, dan salat di kuburan. Makanya sholat jenazah, kalau kita telat nyolatin si jenazah, ya kita boleh sholat di kuburan, tapi nggak ada sujud, nggak ada sujud. Kalau jenazah itu nggak ada sujud. Kalau misalnya telat kita mau nyolatin dia, tapi mayat kita dikubur, masih boleh nggak kita nyolatin? Boleh, ya. Tapi yang namanya sholat jenazah nggak ada sujud. Ya, itu. Jadi boleh kalau sholatnya sholat jenazah. Kenapa boleh? Karena nggak ada sujud. Nah, sujud itu ibadah. Kemudian berkata Ibnu Taimiyah, masa ini perkataannya Ibnu Taimiyah. Perkataannya penulis. Wassalatu indaha min dzalik, dan sholat di kuburan termasuk yang dilarang. Ya. Wa in lam yubna masjid, sekalipun masjidnya belum dibangun. Karena masjid itu pengertiannya apa? Makanis sujud, tempat sujud. Jadi dimanapun kalian sholat, itu masjid. Itu jadi masjid bagi kamu. Di safar misalnya, tengah jalan, kalau kita nunggu sampai masuk kota, kelihatannya bakal keluar nih waktu. Sedangkan sholatnya nggak bisa dijamak. Ya udah sholat di mana aja, pinggir misalnya di pinggir tol. Ya wudhu sholat. Ya, nah itu masjid buat dia. Karena masjid pengertiannya apa? Makan di sujud, tempat sujud. Nah, ini siapa yang ngomong? Nabi. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wajuhilat liyal ard masjidan wa tahura. Dan bumi dijadikan bagiku sebagai masjid dan tempat bersuci. Ini nggak ada istilah nggak ada air, bisa tayamum. Ya, nggak ada masjid, di mana aja sholat boleh, kecuali 2 tempat. 2 tempat apa? Kuburan dan kamar mandi, nggak boleh. Dilarangnya sholat di kuburan, ya karena emang nggak boleh menggabungkan antara ya masjid dengan kuburan, karena alasan ya preventif tadi. Karena kesyirikan terjadi pertama kali disebabkan karena pengagungan kepada orang soleh yang udah mati. Gitu. Qala wa ma'na qawwa, dan itulah makna ucapannya Aisyah, khasya'an yuttakhadh masjidan. Nabi takut kalau kuburannya dijadikan masjid, kata Aisyah. Jadi orang sholat di situ. Ya. Fa inna sahabat lam yakunu liyabnu haula qabri masjidan. Karena di era sahabat ketika Nabi wafat hingga era tabi'in bahkan itu nggak ada seorang pun yang lancang membangun di sekitaran kuburan Nabi itu masjid. Wa kullu mawdhi'in qusidatis salatu fihi faqad ittukhidha masjidan. Bahkan dalam Islam semua tempat yang dilakukan di situ salat itu berarti jadikan masjid walaupun nggak ada bangunannya. Maka misalnya ada kuburan nggak boleh salat di situ.
menghadapnya atau di atasnya. Nggak boleh. Karena dengan begitu berarti dia telah menjadikan kuburan itu sebagai masjid walaupun nggak dibangun fisik masjidnya. Ketiga ya tadi ya. Masukkan kuburan ke masjid, membangun masjid di atas kuburan atau sholat situ. Oke. Bal kullu maudhi'in yusalla fihi yusamma masjidah. Bahkan semua tempat yang dilakukan sholat di situ secara penamaannya dalam syariat disebut masjid. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, seperti yang pernah disabdakan Nabi, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid dan sebagai tempat bersuci. Qala wali Ahmad bi sanadin jayyid, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang bagus dari Ibnu Abbas radhiyallahu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dengan sanad yang marfu', maksudnya sampai kepada Nabi, bahwa beliau berkata, inna min syirarin nas, seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk manusia, man tudrikumuhus sa'ah, orang-orang yang ngerasain hari kiamat. Ya, makanya hari kiamat itu enggak dirasakan oleh orang yang beriman. Orang beriman udah mati duluan. Hari kiamat itu hanya terjadi bagi orang-orang kafir aja. Ya. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang datang kepadanya hari kiamat wahum ahya, dan mereka masih hidup. Terjadi pada mereka hari kiamat dan mereka dalam keadaan masih hidup. Kemudian yang kedua, walladzina yattakhiduna qubura masajid. Dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Apakah membangunnya atau memasukkan mayit dikubur di masjid, atau dia sholat di kuburan. Termasuk seburuk-buruk makhluk. Kaitannya dengan bab jelas. Bahwa menjadikan kuburan sebagai masjid, minimal tujuan dan maksudnya adalah apa? Beribadah kepada Allah di samping kuburan orang soleh. Dilarang. Nah, gimana lagi kalau mengibadahinya? Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya itu satu bab. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Pertanyaan boleh, sanggahan, protes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngapain? Manggil-manggil mayit. Seperti misalnya, ya Rasulullah, salam alaik. Ya, itu kan ucapan salam. Ya, panggilan di situ bukan untuk minta hajat. Ini nggak masalah seperti itu. Ya, karena panggilan itu bukan untuk yang mengharapkan dia menjawab, ya, dan menyambut panggilan tadi. Nggak seperti orang yang manggil dan mengharapkan darinya sambutan. Misalnya dia bilang, ya fulan, kabulkan doa saya, ya fulan, sampaikan hajat saya. Nah, ini kalau kepada mayit nggak boleh. Begitu juga nggak boleh kepada Nabi. Tapi kalau misalnya ada kalimat nida, ada kalimat panggilan di situ, tapi maksudnya bukan untuk ya disambut dalam artian ya mengharapkan sambutannya Nabi, ya, atau Nabi menyambut panggilan orang yang memanggilnya tapi nggak ada permintaan di situ. Tampaknya ya dalam kasus seperti itu masih boleh. Ya, seperti orang yang memanggilnya dengan maksud memujinya. Ya, memujinya, menyanjungnya, cuman nggak boleh juga pujian dan sanjungan itu berlebihan. Jadi memanggil dalam rangka untuk memujinya itu bukan mengharapkan sambutannya. Itu. Jadi beda kasusnya. Tapi kalau memanggilnya dengan maksud mengharapkan sambutannya, ini nggak boleh. Ya, kepada orang yang sudah wafat, termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Seperti misalnya, ya isfa' lana ya Rasulullah. Kan isfa' lana itu kan permintaan. Nah, berikutnya ya Rasulullah itu panggilan. Wahai Rasul. Berarti panggilan di sini panggilan yang mengharapkan ya sambutan atau ya dipenuhinya permintaan. Nah, ini nggak boleh.
Ya, karena Nabi SAW telah wafat. Ya, gitu. Tapi kalau misalnya memanggilnya hanya untuk pujian, itu berbeda kasus. Allah. Seperti misalnya dalam tasyahud misalnya. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Kan ayyuhan nabi. Ya, ayyuhan nabi. Itu kan boleh itu. Ya, bahkan menjadi ya bacaan wajib dalam salat. Kan? Tapi tujuannya untuk apa? Mengucapkan sholawat dan salam. Itu. Nah, fadal, Afwan. Ini perlu disokong dengan dalil. Gitu. Foto wedding gitu ya. Terkait sama Terkait soal apa? latar belakang yang latar belakang itu sikap kita. Antum nanya begitu nggak takut ada yang nyoblos demul di sini? Oke, yang pertama masalah gambar. Jadi masalah gambar itu larangannya ada dua. Menggambarnya, kemudian yang kedua menyimpannya. Itu, menyimpannya. Nah, ini larangan ini yang satu dengan yang kedua berbeda. Kalau menggambarnya itu merekayasa bentuk. Ya, berarti nggak masuk ke dalamnya ya eh, tidak masuk ke dalamnya merekam bentuk. Karena foto itu merekam bentuk. Ya, foto itu merekam bentuk. Bentuknya udah Allah yang bikin. Kita cuman ya merekamnya. Jelas ya? Sedangkan kalau merekayasa bentuk itu seperti misalnya melukis, ya, atau seperti misalnya foto Mona Lisa, gitu ya, itu kan rekayasa, lukisan ya, bukan foto. Lukisan Mona Lisa, itu kan bentuk rekayasa ya kan, dari imajinasi si pelukisnya. Nah, yang pertama kali duluan kena dalam larangan gambar itu yang merekayasa. Sebagian ulama menggolongkan juga fotografi. Tapi kalau setelah saya pelajarin, fotografi nggak termasuk. Karena dalam hadis yang berisikan larangan menggambar itu, ya terdapat lafal menyaingi ciptaan Allah. Ya, nah di antara ya kekhususan Allah itu memang membentuk. Ya, wallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah yang membentuk, ya merekayasa bentuk kalian di rahim ibu kalian bagaimana dia mau. Dia keluar kayak Pak Dodi, ya kayak Pak Fulan, Pak Alan, beda-beda. Itu rekayasa Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, sedangkan dalam fotografi dia nggak merekayasa bentuk. Makanya dalam yang pertama ini fotografi itu nggak termasuk. Walaupun sebagian ulama menggolongkan juga sama aja. Kita nggak masuklah ke dalam perdebatan itu. Cuma kalau pilihan saya itu nggak termasuk. Cuman fotografi masuk ke dalam larangan yang kedua. Larangan apa? Menyimpan. Karena kan Anda menyimpan tuh. Ya. Terus misalnya ditaruh di rumah, dijadikan pajangan dan lain sebagainya. Karena tadi seperti yang saya sebutkan dalam hadisnya Abu Hayyaj, ya, Bu Ali bilang kepada dia, bahwa Nabi mewasiatkan kepada Ali untuk jangan tinggalkan gambar kecuali dihapus. Ini dia nggak hapus, tapi dia simpan. Itu. Kemudian juga, ya, dia ya, terkena dengan hadis yang menyebutkan bahwa malaikat tidak masuk ke dalam rumah, di dalamnya ada anjing dan ada gambar. Ya. Maka orang yang nyimpan gambar, pertama dia nggak ya melaksanakan wasiat Nabi. Yang kedua, malaikat rahmat nggak masuk ke
rumahnya. Gitu. Dinyimpen gambar. Walaupun dia nggak kena dalam ya bentuk yang pertama merekayasa tadi, nggak kena dia. Tapi dia ya kebagian mudaratnya dari sisi dia nyimpen gambar dan melaksanakan wasiat Nabi dan rumahnya nggak dimasuki malaikat rahmat. Gitu. Ini kan sepaket sebenarnya. Piara anjing sama gambar itu kan disebutin dalam hadis yang sama, dalam satu hadis. Malaikat tidak masuk ke dalam rumah. Di dalamnya ada gambar dan ada anjing. Ya, kita orang Betawi yang diambil anjingnya doang. Gambarnya dia pelihara. Padahal hadisnya satu siap. Ya, satu hadis itu. Jelas Pak Rudi. Yang kedua, ya sudah, mau gimana lagi? Ya, kalau emang dia jadi pemimpin Jawa Barat, ya ditaati dalam konteks ya maslahat. Gitu. Artinya kalau karena misalnya kita nggak menaatinya, kemudian kita nggak bisa dihalangi dari ya kemaslahatan kita dari fasilitas-fasilitas kita sebagai warga negara, ya, hal itu jangan sampai juga terjadi gitu. Artinya ketaatan kepada dia itu bukan dalam rangka mentaati Allah dan Rasul. Ya. Karena ketaatan kepada pemimpin yang hukumnya dalam rangka mentaati Allah dan Rasul itu pemimpin yang muslim. Wa atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Tapi kalau pemimpin itu murtad, kafir, ya bukan berarti nggak ditaati, ya ditaati juga. Tapi dalam rangka apa? Menjaga maslahat. Ya, karena kalau misalnya Anda nggak taati, ya Anda yang rugi sendiri. Ya, jadi ditaati, tapi bukan dalam rangka mentaati Allah dan Rasul, tapi dalam rangka ya maslahat dan menghalau mafsadat Allah. Ya. Nah, kalau makna Allah menurunkan ruh pada janin pada manusia itu Apa? Allah menurunkan ruh pada ketika manusia masih kecil kan menurunkan ruh Wow. makna ruhnya dia ruh dari Allah itu gimana? Ya ciptaan Allah, ruh yang Allah ciptakan. Ya, semua kita di perut ibu kita ya ketika melalui fase ya 120 hari 4 bulan datang kepadanya malaikat seperti yang disabdakan Nabi, di antara tugasnya meniupkan ruh. Maksudnya ruh di situ ya ruh buat dia gitu. Ruhnya si fulan yang Allah Azza wa Jalla ciptakan gitu. Jadi kalimat dan ruh dari Allah bukan ruhnya Allah, bukan. Ruh yang Allah ciptakan gitu. Jadi bukan ruh dari Allah berarti ruhnya Allah, bukan. Tapi ruh yang Allah Azza wa Jalla ciptakan gitu. Allah. Ada lagi? Dia gambaran bahwa orang itu supaya tidak dicontoh atau orang itu melakukan seperti saya kemarin waktu gubernur Jawa Barat Dedi itu ya dia melakukan istilah itu ya di gambaran itu melakukan ritual dengan Siliwangi gitu. Memanggil roh Prabu Siliwangi berupa apa ya singa macan. Dia itu saya juga nggak tahu supaya orang tidak melakukan tidak mencontoh atau memang dia melakukan dia sendiri gitu mungkin maksudnya musyrik ya. Saya Pak Dedinya lagi ini Itu bukannya perayaan kemenangan. ya kemenangan itu kemenangan sebelumnya di Meksiko itu katanya itu dia kemenangan lalu menyatakan
Iya. Iya manggil. Iya manggil roh dia manggil roh. Dia bukan dia ngakunya aja. Mungkin kalau ditanya pun dia juga nggak ngaku muslim. Sebenarnya nggak perlu juga dalam artian gini, kan perbuatan itu sudah mewakili, ya menjelaskan siapa dia. Gitu. Perbuatannya manggil roh, ya keyakinan dia terhadap benda-benda pusaka, ya ini kan bukan ajaran Islam sama sekali dan bahkan ya menabrak sendi-sendi utama ajaran agama kita gitu. Bertentangan dengan syahadat la ilaha illallah gitu. Gitu. Jadi ya sebenarnya masyarakat kita itu mereka nggak menjadikan faktor agama sebagai alasan untuk milih. Mereka melihat kedekatannya Pak Deddy aja sama masyarakat. Kelihatannya. Ada juga mungkin ada yang mengatakan seperti itu apa aja karena apa supaya orang tidak dibeli, tapi ada juga yang melakukan betul-betul melakukan apa enggak gitu, ya mungkin yang namanya museum politik kalau betul-betul melakukan seperti itu. Sebenarnya kalau tentang Pak Deddy ini bukan saat ini aja gitu kan, artinya sebelum-sebelumnya memang biasa, apakah terlontar dari lisan dia ya untuk minta perlindungan kepada Prabu Siliwangi dan yang semisalnya itu udah sering gitu. Artinya data-data yang ada di lapangan sudah cukup banyak gitu. Jadi sebenarnya ketika misalnya orang melakukan black campaign dengan menampilkan video itu agar jangan milih masyarakat, karena mereka nggak ngerti akidah, mereka cuma pengen pemimpin yang care sama warganya, itu aja. Itu yang care sama warganya, mereka nggak jadikan agama itu sebagai pertimbangan dalam memilih. Cuman ya kita sebagai muslim ya kita tahu dengan perbuatannya tersebut ya, kalau misalnya Pak Deddy jadi imam sholat ya kita nggak sholat di belakangnya, kalau dia nyembelih kita nggak makan sembelihannya, itu aja. Cukup ya Pak ya. Baik Pak Deddy dimuliakan Allah, ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.